Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai SA 501 tentang bukti audit pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Fatayati dan satu teman saya, Karmia Delvina. Kita lanjut ke pembahasannya. Pokok pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yaitu ruang lingkup dan juga tujuan. Pokok pembahasan kedua ada ketentuan, yaitu mengenai persediaan, litigasi dan klaim, serta informasi segmen. Kita akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendahuluan, ruang lingkup, dan juga tujuan. Ruang lingkup. Standar audit atau SA ini berkaitan dengan pertimbangan spesifik oleh auditor dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Berdasarkan SA 300, SA 500, dan SA lainnya yang relevan berkaitan dengan aspek tertentu atas persediaan, litigasi, dan klaim yang melibatkan entitas serta informasi segmen dalam suatu audit atau laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat berkaitan dengan yang pertama, eksistensi dan kondisi persediaan. Yang kedua, kelengkapan informasi tentang litigasi dan klaim yang melibatkan entitas. Dan yang ketiga, ada penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang kedua, ada ketentuan, yaitu mengenai persediaan, litigasi dan klaim, dan juga informasi segmen. Persediaan. Yang pertama, menghadiri perhitungan fisik, persediaan. Yang kedua, ada perhitungan fisik, persediaan yang dilaksanakan pada suatu tanggal selain tanggal laporan keuangan. Yang ketiga, jika auditor tidak dapat menghadiri perhitungan fisik, persediaan, karena kondisi yang tidak diperkirakan. Yang keempat, kehadiran pada perhitungan fisik persediaan adalah tidak praktis. Yang kelima, persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga. Yang pertama ada persediaan berjumlah material dalam laporan keuangan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan menghadiri perhitungan fisik persediaan kecuali jika tidak ada praktis. Untuk apa? Yang pertama ada untuk mengevaluasi instruksi dan prosedur manajemen untuk mencatat dan mengendalikan hasil perhitungan persediaan fisik. Yang kedua ada mengobservasi pelaksanaan prosedur perhitungan yang dibuat oleh manajemen. Yang ketiga ada menginspeksi persediaan dan menguji perhitungan fisik atau test count. Yang terakhir ada melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil perhitungan fisik aktual. Yang kedua, perhitungan fisik persediaan yang dilaksanakan pada suatu tanggal selain tanggal pelaporan. Di sini, auditor harus melaksanakan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang apakah perubahan-perubahan persediaan di antara tanggal perhitungan fisik dengan tanggal laporan keuangan telah dicatat dengan semestinya. Yang ketiga, jika auditor tidak dapat menghadiri perhitungan fisik persediaan karena kondisi yang tidak diperkirakan, auditor harus melakukan atau mengobservasi beberapa perhitungan fisik pada suatu tanggal alternatif dan melaksanakan prosedur audit terhadap transaksi yang terjadi dalam periode di antara dua tanggal tersebut. Yang keempat ada kehadiran pada perhitungan fisik persediaan adalah tidak praktis. Di sini auditor harus melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan. Jika tidak mungkin melakukan itu, maka auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SSA 705. Dan terakhir ada persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga. Di sini, auditor meminta konfirmasi dari pihak ketiga tentang kuantitas dan kondisi persediaan yang disimpan atas nama entitas. Lalu melaksanakan inspeksi atau prosedur audit lain yang tepat sesuai dengan kondisi. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Karmia. Dipersilahkan Karmia.
Baik, terima kasih Fitri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang litigasi dan klaim. Di sini auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengidentifikasi litigasi dan klaim yang melibatkan entitas yang dapat menimbulkan suatu risiko kesalahan penyajian material, termasuk A. Meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak lain dalam entitas, termasuk penasihat hukum internal. B. Menelaah risalah rapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan korespondensi antara entitas dengan penasihat hukum eksternal. Dan yang C. Menelaah akun biaya hukum. Selanjutnya, di litigasi dan klaim ini juga jika auditor menilai bahwa suatu risiko kesalahan penyajian tentang litigasi atau klaim yang telah diidentifikasi, atau jika prosedur audit yang dilaksanakan menunjukkan bahwa litigasi atau klaim lain mungkin ada. Auditor harus sebagai tambahan prosedur yang diwajibkan oleh SA lain, melakukan komunikasi langsung dengan penasihat hukum eksternal entitas. Selanjutnya di litigasi dan klaim juga ada yang pertama, manajemen menolak untuk memberikan izin kepada auditor untuk berkomunikasi atau bertemu dengan penasihat hukum eksternal entitas, atau penasehat hukum eksternal entitas menolak untuk merespons surat permintaan keterangan dengan semestinya. Yang B, auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat melalui prosedur audit alternatif. Auditor harus memodifikasi opini dalam laporan auditor berdasarkan SA 705. Selanjutnya ada informasi segmen. Di sini auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penyajian dan pengungkapan informasi segmen sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan yang pertama itu memperoleh suatu pemahaman tentang metode yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan informasi segmen. Dan bagian satu ada mengevaluasi apakah metode tersebut akan menghasilkan pengungkapan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan bagian dua, jika dianggap tepat, menguji penerapan metode tersebut. Dan yang kedua ini ada melaksanakan prosedur analitis atau prosedur audit lainnya yang sesuai dengan kondisi. Baik, sekian dari kami untuk presentasi materi dari SA 501 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa mendapatkan informasi dari video kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.